Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek belo sungkowo awit sedanipun ayang kami tercinta Bapak Yohanes Alipatmo Wiharjo mugi-mugi diapunten dosa kalepatanipun, tinampi amal kesananipun, dipun papanaken wonten swarga langgeng. Kekeluarga tinilar tansah tabah sabar nampi prastawa niki lan saged nerasaken punopo cita-cita almarhum amin. Saking keluarga mboten benten mbetenaken status agami, keyakinan ngatur akan agunging panuwun awit kerawuhanipun doa pamuji bantuan punopo kemawon kagem kelancaran pangrukti loyo layanipun Bapak Alipatmo Wiharjo mugi-mugi Gusti Allah paring lelintu meruat kalih kesanan panjenengan sedoyo amin. Dia telah meninggal seperti Kristus. Berimalah saudara kami di dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari depan kita dia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasalah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kapu yang diselubungkan kepada segala suku dan tubuh yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Dia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jatuhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakan, pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Mari kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkah dalam selamat siang. Pada kesempatan ini kita mendengarkan sabda Tuhan lebih-lebih dari Injil Matius. Injil Matius yang diambil pada ketika beliau itu diwawancarai, Anda begitu terinspirasi dengan khotbah di bukit 8 sabda bahagia. Tetapi kenapa Anda tidak mau menjadi orang Kristen? Lalu Mahatma Gandhi menjawab, saya memang terinspirasi dengan ajaran Yesus Kristus, tetapi saya tidak terinspirasi dengan para pengikut Yesus. Karena para pengikut Yesus itu hari Minggu ke gereja, tetapi di luar hari itu mereka mencuri ayam tetangga. Maka saya tidak mau menjadi orang Kristen. Tetapi ajaran Kristus itu sungguh menginspirasi dia dalam gerakan ahimsa, melawan penguasa tanpa menjalankan kekerasan. Menarik bahwa khotbah di bukit 8 sabda bahagia ini dapat menginspirasi bahkan orang yang tidak mengikuti Yesus Kristus. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana supaya kita dapat mengamalkan 8 sabda bahagia ini di dalam kehidupan kita. Kalau kita renungkan dari ayat-ayat Injil Matius yang kita dengarkan pada kesempatan ini, ada satu kata yang diulang 2 kali, yakni kata empunya. Empunya itu dari kata empu dan punya. Empu sendiri itu maknanya bisa beberapa hal. Yang namanya empu itu menunjuk pada seseorang yang punya keahlian di atas rata-rata kebanyakan orang. Misalnya orang itu pandai membuat sendok, maka dipanggil empu sendok. Orang itu pandai membuat gamelan, maka disebut empu apa? Ya, empu gamelan. Jadi seseorang yang punya keahlian lebih di atas kebanyakan orang itu bisa dikatakan sebagai seorang empu. Termasuk mungkin di antara kita itu ada yang punya keahlian membuat kerewetan. Maka gelarnya menjadi empu kerewetan, karena dia punya kemampuan membuat kerewetan lebih dibandingkan orang lain. Tetapi kata empu pasti maknanya yang positif.
Jadi yang namanya empu itu punya kemampuan yang baik dan bermanfaat lebih daripada kebanyakan orang. Itu kata empu. Maka kalau dikatakan berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Itu mau menunjukkan orang yang bagaimana. Orang selfie loh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Banyak orang seringkali merasa mendapatkan derajat RT sekawan RW Kalimas Paduan Gawen sebagai kasuh Sumatera Gati Sumatera Kini Awit Toto Rakiting Upacara Bidalikayon badhe kaleksanan dumateng para-para yang sampun kamiji kapatak sumangga sampun dinanggung dumateng para kadang-kadang kasuwun Sumatera Gati Sumatera Kini kagem hanganti Toto Rakiting Pakuti Loyo. Selamat jalan Bapak Kalipatmo Wiharjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.